Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku sekalian, untuk mata kuliah bimbingan rohani pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang konsep sehat dan sakit. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan di dunia kesehatan pun atau di dunia medis semakin meningkat ya dari waktu ke waktu, baik terkait penyakit menular atau penyakit tidak menular. Sekarang kita ingat berada dalam situasi ancaman COVID ya. Saya tidak tahu apakah kalian sudah istilahnya itu divaksin atau belum ya, atau harus selalu melakukan 3M gitu. Menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian juga mencuci tangan ya. Itu salah satu upaya kita untuk menghindari penyakit menular yang berat sekarang melanda seluruh dunia ini. Jadi masyarakat akan cenderung melakukan hal-hal yang dapat mempertahankan kesehatan, dan orang-orang sakit pun sebisa mungkin mereka berobat begitu ya, agar tetap bisa kembali pulih kesehatannya. Sekarang sebenarnya apa sih tolak ukur sehingga seorang itu dapat dikatakan sehat atau sakit? Jadi masalah sehat atau sakit ini merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan dan ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial budaya. Nah, menurut WHO nih, di tahun 1948, sehat diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Adapun menurut UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, maka kesehatan dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur fisik, mental, dan sosial. Jadi ada 3 varian itu ya, fisik, mental, dan sosial. Kemudian konsep sakit menurut WHO yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Bisa suatu kelainan, kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia, dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Nah, definisi sakit menurut Departemen Kesehatan RI adalah seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit yang sifatnya kronis, yang menahun, atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit dalam istilah sehari-hari seperti masuk angin, pilek, tetapi bila tidak terganggu kesehatannya atau tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka dia tidak dianggap sakit begitu ya. Jadi sakit itu jelas sesuatu yang bisa mengganggu kemudian produktivitas kita lah, itu sakit ya. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tetap sehat yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga. Bagaimana dengan olahraga kalian ya? Mudah-mudahan rutin supaya terjaga kesehatannya walaupun kita dalam situasi seperti corona sekarang. Menjaga kebersihan, menghindari rokok, dan perilaku hidup sehat yang lainnya. Dan kita merasa bahwa betapa mahalnya harga sehat itu setelah seseorang itu sakit. Betapa mahalnya harga sehat sekarang setelah di dunia terserang oleh wabah corona begitu kan. Dan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar kita untuk melakukan berbagai macam penyembuhan, itulah aspek-aspek yang bisa kita lakukan melalui berdoa begitu kan. Kemudian melalui 3M itu memakai masker, kemudian yang keduanya adalah menjaga jarak sosial, dan yang ketiganya mencuci tangan, termasuk melalui pelaksanaan vaksin. Itu adalah semua sesuatu yang disyariatkan secara agama. Jadi kalau secara agama sehat atau sakit itu kan hanya milik Allah begitu ya. Kalau kita sudah berusaha berjuang dengan segala macam daya dan upaya untuk menjaga supaya kita tetap sehat, maka hak prerogatif sepenuhnya untuk kondisi kesehatan seseorang itu dikembalikan lagi terhadap Allah. Oke, itu dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.